Seperti ini suasana kejut sahur yang ada di kampungnya Bang Toha. Dan ini merupakan kali pertama saya bisa melihat suasana kejut sahur yang ada di kampung. Memang kalau kampung Indonesia saat Ramadan itu 24 jam ramai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah kali ini Bang Toha punya kesempatan untuk menunjukkan suasana kemeriahan saat tengah malam di kampungnya Bang Toha. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha biasanya saat tengah malam seperti ini sekitar pukul 1 lebih ya, ada yang namanya kejut sahur atau biasanya di sini dibilang tondongklek. Jadi grup tondongklek ini semacam musik tradisional yang biasanya akan keliling kampung untuk membangunkan warga sekitar supaya bangun sahur. Kalau di sini hal biasa sahabat semua, mungkin kalau di Malaysia tidak ada ya, karena budayanya kita sudah berbeda dan kebanyakan untuk warga di sini memang tidak ada yang non muslim, sehingga kalau kita kejut sahur pukul 1.30, pukul 1 itu tidak ada masalah. Dan biasanya acara semacam kejut sahur ini sekarang lebih ramai. Seperti apa suasananya? Bang Toha langsung akan menunjukkan suasana kemeriahan Ramadan yang ada di kampungnya Bang Toha. Pertama kali balik merantau daripada Malaysia, baru kali ini melihat suasana kejut sahur yang ada di kampungnya Bang Toha. Hampir belasan tahun tidak pernah melihat suasana seperti ini. Suasana kejut sahur di Indonesia merupakan hal yang biasa. Jadi ini merupakan salah satu keseruan anak-anak kampung di sini, sahabatku semua. Mungkin kalau di Malaysia memang tidak cocok ya, karena kalau untuk suasana di Malaysia itu memang beragam dari berbagai bangsa, yang dimana ada Cina, ada India, ada Melayu. Jadi memang kurang cocok kalau misal kata ada suasana kejut sahur. Untuk kampung di sini memang tidak ada yang non muslim sahabatku semua, yang dimana semua di sini mayoritas, bukan mayoritas, 100% warganya muslim semua, sehingga suasana kejut sahur saat pukul 2 ataupun pukul 3 malam ini menjadi hal biasa. Dan kali ini Bang Toha juga akan menunjukkan suasana yang cukup sangat meriah. Jadi suasana kejut sahur ini dari jalan raya besar, kemudian nanti akan menuju ke kampung-kampung. Biasanya akan berkumpul satu lokasi. Jadi dimulai dari pukul 2 hingga nanti sampai pukul 4. Pukul 2 kalau di Malaysia sekitar pukul 3 pagi. Jadi selisih 1 jam antara Indonesia dan Malaysia soal waktunya. Dan ini dia suasananya begitu cukup sangat ramai meskipun tengah malam. Dan biasanya nanti seluruh warga akan kumpul di sini ya untuk menonton suasana kejut sahur. Jadi grup antar kampung akan berkumpul di satu titik lokasi, kemudian akan memainkan musik alat-alat tradisional bersama. Jadi seperti ini sahabatku semua, meskipun tengah malam suasananya benar-benar sangat ramai. Video ini sebagai informasi dan hiburan yang dimana Bang Toha sekarang berada di kampung halaman. Jadi Bang Toha ingin menunjukkan suasana kejut sahur yang ada di kampung Indonesia. Kemarin ada sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, kalau di sana kejut sahurnya katanya ada. Ya, di sini ada kejut sahur sahabatku semua. Jadi dimulai dari pukul 2 pagi sampai pukul 4. Dan biasanya nanti juga ada Pak Polisi yang biasanya akan bertugas untuk menjaga ketertiban supaya yang memainkan alat-alat musik tradisional seperti tondongklek tidak berada di tengah-tengah jalan raya. Dan di sini seluruh warga kampung berkumpul untuk melihat suasana kejut sahur
Sebab di sini untuk kejut sahurnya itu bukan hanya satu kampung saja sahabat semua, tetapi beberapa kampung biasanya akan berkumpul di satu titik lokasi dan nanti akan memainkan musik beramai-ramai. Kalau bulan puasa di kampung Indonesia hampir 24 jam itu tidak pernah sepi sahabat semua, apalagi kalau malam. Jadi kalau malam itu biasanya kalau terus pukul 12 baru selesai, kemudian pukul 2 pagi nanti ada festival atau tradisi kejut sahur. Pon hai duduk tongklek ini di Saat bulan Ramadan biasanya duduk tongklek mang, duduk tongklek kulit. Hah? Sebagai bentuk untuk membangunkan orang sahur. Duduk tongklek nganggo pring. Jadi di sini hal biasa. Mungkin Mantuk kalau duduk yang tongklek. memang tidak diperbolehkan dari semua, karena setiap negara punya tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Jadi di sini Bapak hanya sekedar sharing informasi sahabat semua dan memperlihatkan suasana kemeriahan di kampung Bapak Toha sangat dan berbeda. Jadi ini hanya keseruan anak-anak di kampung saat memainkan musik tongklek atau musik tradisional sebagai sambutan kemeriahan bulan Ramadan dan kejut sahur. Alhamdulillah untuk situasi dan kondisinya di sini memang begitu sangat ramai dan saling rame-rame memainkan alat musik tradisional yaitu tongklek sebagai salah satu kejut sahur. Dan di sini juga ada Bapak polisi yang tengah patroli atau tengah ronda-ronda, dan biasanya Pak polisi akan memberikan himbauan atau memberikan arahan supaya kalau memainkan alat musik tidak berada di tengah jalan ya, karena akan mengganggu lalu lalang kendaraan. Dan seperti ini suasana kejut sahur yang ada di kampung Indonesia. Tapi untuk kali ini grup daripada kejut sahur dari beberapa kampung belum keliling kampung, melainkan baru keliling di jalan raya besar. Nanti kalau tengah pukul 3 lebih baru akan gerak dari kampung ke kampung lainnya. Jadi di sini ada juga Bapak polisi yang tengah ronda-ronda. Kemarin ramai yang bertanya, "Bang, kalau malam-malam tak ada Pak polisi ronda-ronda kah?" Kalau malam-malam seperti ini sahabat semua, Pak polisi selalu ronda-ronda. Sebab demi keamanan dan situasi kondisi yang dimana suasana kejut sahur yang ada di perkampungan Indonesia ini memang begitu sangat ramai sekali. Meskipun ini tengah malam, tapi yang menonton dari ujung sampai ke ujung begitu penuh. Dan biasanya nanti selepas selesai baru Pak polisinya gerak di tempat lain. Tapi selagi di sini masih ada keramaian, tetap akan dijaga oleh Pak polisi. Jadi demi keamanan di sini. Karena grup daripada kejut sahur di sini bukan hanya satu grup saja ya, bahkan berpuluh-puluh grup. Karena yang datang bukan hanya dari kampung di sini, tapi beberapa kampung. Oke sahabat semua, Bang Tok akan tunjukkan suasana tongklek atau kejut sahur yang ada di perkampungan Indonesia. Hal ini biasa di Indonesia, tapi tidak biasa di sini. Jadi tidak bisa punya budaya dan tradisi yang penting kita saling menghormati satu sama lain. Tapi kali ini ternyata berbeda. Dari beberapa grup kejut sahur berkumpul di satu titik dan berada di jalan raya besar.
Selesai tengok orang kejut sahur, kali ini Bang Toha singgah di kedai. Untuk kedai makan yang ada di Indonesia sederhana saja sahabatku semua. Di sini harga nasinya satu bungkus Rp1,20. Nasi pecel. Nanti Bang Toha akan tambah lauk lah di rumah. Sebab kalau harga Rp1,20 atau Rp5.000 cuma dapat lauk tempe saja. Itu pun tempe 2 keping. Dan seperti ini suasana kampung Bang Toha saat menjelang sahur. Memang sunyi sepi. Jadi beda dengan di perantauan Malaysia. Misal kata teringin nak makan sup daging, makan makanan yang sedap-sedap, bisa datang ke Pekan, langsung beli ke kedai mama atau di kedai-kedai lain. Tapi kalau untuk di kampungnya Bang Toha yang jualan nasi, orangnya cuma sedikit saja. Dan itu pun warung yang buka tidak banyak. Dan biasanya hanya 2 jenis, nasi pecel ataupun nasi uduk. Kalau di kampung nasi seharga Rp5.000, lauknya itu cuma sedikit sahabatku semua. Jadi kalau misal kata kita teringin nggak tambah lauk, harus goreng telur sendiri. Dan ini kali kedua Bang Toha masak sahur ya. Tapi masaknya simple saja, cuma telur dadar. Karena nasinya tadi sudah beli nasi pecel Rp1,5. Kok Rp1,5 sih? Rp1,20 atau Rp5.000. Jadi sampai rumah kita tambah telur goreng sendiri. Ini sahur terlalu awal sahabatku semua. Jadi kalau di kampungnya Bang Toha ini sekitar pukul 2.30. Untuk festival kejut sahurnya tadi dimulai dari pukul 1.30 hingga pukul 2. Alhamdulillah situasinya aman karena dijaga oleh Pak Polisi. Takutnya kalau ada keributan, sehingga setiap malam Pak Polisi selalu menjaga dan juga memberikan pengawasan ya sahabat semua. Karena titik kumpulnya itu berada di jalan raya, takutnya mengganggu lalu lintas. Dan ini pun merupakan kali pertama dan baru kali ini Bang Toha melihat suasana kejut sahur yang cukup sangat meriah. Kalau dulu biasanya kalau kejut sahur itu berada di kampung-kampung kecil ya, tapi sekarang justru macam festival, langsung berada di jalan raya besar. Setelah berada di jalan raya besar, baru keliling kampung. Kalau di Malaysia memang tidak ada hal seperti itu sahabatku semua, atau istilahnya budaya kejut sahur, ya karena budayanya berbeda juga. Kalau untuk di sini masih istilahnya meskipun pukul 1, pukul 2, kemudian bawa alat musik tradisional keliling kampung, itu tidak ada masalah, atau biasa disebut kejut sahur. Mayoritas di sini semuanya itu muslim sahabat semua, jadi tidak ada yang non muslim. Beda dengan di perkotaan. Mungkin kalau di perkotaan punya aturan lain. Jadi aturan di Indonesia pun juga tidak sama sahabat semua. Kalau di sini masih diperbolehkan lah kita bawa alat dongklek untuk kejut sahur. Dan tadi pun juga dari beberapa kampung grup festival dongklek yang cukup sangat ramai. Kali pertama di kampung Bang Toha bisa melihat suasana kejut sahur. Jadi sudah berbeda dengan seperti dulu. Dulu kalau kejut sahur itu cuma keliling kampung saja sahabat semua, jadi tidak berkumpul di satu titik terlebih dahulu. Kalau sekarang berkumpul di titik satu terlebih dahulu, baru keliling kampung.
Makanya sampai ada Pak Polisi yang jaga. Takutnya terjadi keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini dia sahabatku semua, penanggakan nasi Rp5.000. Jadi di sini ada sambal pecel, ada tempenya 2 biji saja. Makanya Bang Toha goreng telur. Jom jemput sahur semuanya.